Semua udah pasti tahu, sirkus itu tempat di mana kita bisa melihat berbagai macam atraksi akrobat dari yang kalem sampai ekstrim. Yang dilakukan gak cuma sama manusia, tapi juga binatang. Mantan kalian binatang? Coba cari deh di mana. Kali aja kan udah jadi pemain sirkus. Ups. Buat kalian yang mungkin belum pernah nonton pertunjukan sirkus atau udah pernah tapi pengen ngerasain experience yang berbeda, nonton film ini bisa jadi opsi terbaik. Apalagi bisa sambil mengenang mantan sang binatang tadi. Maaf, agak ngegas. Hush, mantan. Hush, hush, hush. Welcome to Kawan Review. Ini dia review singkat film The Greatest Showman. The Greatest Showman menceritakan kisah biopik P.T. Barnum atau Phineas Taylor Barnum, seorang visioner yang membangun sebuah pertunjukan megah yang dikenal sebagai sirkus. Tapi dengan kecerdasan, kepekaan, dan empati tingginya, Barnum membuat pertunjukan yang berbeda, menampilkan orang-orang dengan penampilan aneh yang kerap diolok-olok lingkungannya. Biopik dan musikal, dua hal yang sebenarnya bisa jadi bumerang sama kreator film itu sendiri, atau justru sebaliknya. Secara kalau film biopik kan harus mampu ngedeliver kisah tokoh itu ke penontonnya dengan cerdas dan berkesan juga. Kemudian kalau musikal itu harus benar-benar bisa bikin penonton nggak ngerasa kayak nonton cover song yang dibawain artis tok-tok. Intinya dua-duanya harus sama-sama stand out. Oke, impresi pertamaku sama film The Greatest Showman yang jujur, ini film ku tonton kayaknya udah hampir 10 kali di bioskop. Iya, dimana ku ingat waktu perilisan perdananya itu sepi banget. Mungkin orang-orang pada malas aja ya nonton film musikal. Sampai pada akhirnya beberapa original soundtracknya rilis digital kan. Even radio juga muterinnya. Iya, aneh pas jadi penyiar waktu itu, sering banget muterin OS-nya. Dan baru tertarik buat nonton akhirnya. Never enough. This Is Me yang jadi Best Original Song di Golden Globe Awards ke-75 beberapa tahun lalu nempel terus di kuping sampai sekarang. Alhasil pas nonton yang bisa kusimpulkan ini sih agak bingung. Nonton ini tuh kayak nonton konser rasa film atau nonton film rasa konser. Nah, gimana tuh? Iya, ini pengalaman dimana nonton yang untuk kesekian kalinya ya, barisan kursi bioskop itu mulai padat dan gak sedikit juga yang sing-along di sepanjang film. Tapi sayang disayang, kalau balik lagi, ente tahu kan, kalau ini film, pada dasarnya ini film biopik dengan setup waktu tahun 50 atau 60-an gitulah. Gak relate aja sih musiknya semodern ini. Tipikal musik yang sering kalian denger lah di top chart musik. Nah, ini sekarang beralih ya ke premis, plot, dan penokohan karakternya. Premisnya dibilang usang, iya juga. Intinya ngomongin perjuangan sama percaya sama diri sendiri lah. Ya, sering lah kita temuin di banyak film, gak harus itu film biopik juga kan. Storyline-nya menarik, konfliknya emang under my expectation. Kayak ya udah gitu aja. Intinya jangan berharap banyak lah kalau ada surprise event itu twist dari film ini. Nehi Mas Kemet, nehi. Nehi Kemi, nehi. Terus gimana sama jajaran pemainnya? Even itu main cast bahkan supporting cast-nya, beberapa emang udah biasa sama film musikal atau justru mereka udah jadi penyanyi. Hugh Jackman misalnya, doi emang penyanyi teater kan? Di film Les Miserables juga nyanyi tuh. Tipikal deep voice lah. Zac Efron, anak kemarin sore juga tahu dia pernah main di High School Musical. Zendaya, doi juga penyanyi. Terus Michelle Williams, doi juga pernah jadi penyanyi. Rebecca Ferguson, kalau di sini doi lip sync sih. Kalau ngomongin nyawa film ini sebenarnya ada di lagu-lagunya. Dialog antar pemainnya nggak banyak juga kan. Tapi ngomongin penokohan tiap karakternya masih dirasa kurang sih. Setidaknya kita masih bisa ngerasain emosi di film ini. Ada chemistry lah. Kalau ngomongin soal scoring, udah jelas, ini jadi poin tertinggi. Kayak aku bilang di awal, nonton The Greatest Showman itu kayak nonton konser rasa film atau film rasa konser lah. Jempolan buat orang-orang di balik film ini. Khususnya music komposernya. Oh iya, sampai kelupaan, The Greatest Showman didirect Michael Gracey. Film biopik kedua garapan UA ini di film Rocketman. Itu film biopiknya Elton John yang dilarang tayang di Indonesia. Kalian tahulah alasan dilarang itu karena apa. The Greatest Showman dari sisi cerita emang kurang, tapi mengingat effort buat dengerin soundtrack-soundtracknya yang catchy abis ini rasanya masih sangat layak lah buat ditonton ulang sampai sekarang. No one ever made a difference by being like everyone else. Ya kawan, itu dia review singkatku untuk film The Greatest Showman. Terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka.
Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.